اللهم صل وسلم وبارك عليه
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam al-Khatimatul Hufaz al-Imam Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Ahbab fillah wa duyufana al-aizza, hadanallahu wa iyyakum alal huda wa taqwa. Kita sambung kembali dengan hadis nomor 5586. Terdapat dalam kitab Abu Ya'la, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi la ilaha illallah." Hendaklah kalian selalu menzikirkan kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Wal istighfari dan istighfar. Fa'aktsiru, maka perbanyaklah oleh kalian minhuma, dari keduanya, dua jenis zikir. Fa inna iblisa qal, maka sesungguhnya iblis pernah berkata, uhlikatin nasu bidzunub, atau ahlaktun nasa bidzunub. Ahlaktun nasa bidzunub, aku binasakan manusia dengan perbuatan dosa. Wa ahlakuni, dan mereka binasakan aku dengan kalimat la ilaha illallah. Haknya enggak boleh panjang. La ilaha illallah. Kemudian tidak ada hamzah. La ilaha illallah, enggak boleh ada hamzah di ujungnya. Mereka membinasakan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Falamma ra'aitu dzalik, maka tatkala aku lihat hal tersebut, ra'aitu dzalika, aku lihat hal tersebut, ahlaktuhum bil ahwa, aku binasakan mereka dengan keinginan-keinginan. Aku binasakan mereka dengan keinginan-keinginan. Keinginan yang dimaksudkan di sini keinginan terhadap perkara-perkara tercela, bukan keinginan terhadap duniawi yang masih dalam rangkup atau dalam tanda kutip positif, tapi keinginan yang sudah mengarah kepada perkara tercela. Wa hum yahsabuna annahum muhtadun, padahal mereka menganggap, mereka mengira sesungguhnya mereka berada di atas jalan hidayah, mereka berada di atas petunjuk. Jadi ada tahapan-tahapan di mana iblis mencari celah untuk menghancurkan manusia.
Tahapan pertama, disuruh berbuat dosa, digoda untuk membuat kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Apabila manusia tersebut membaca kalimat la ilaha illallah astaghfirullah, maka dosanya hancur, iblisnya kecewa. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis yang lain, ra'aitul iblis ya'khudut turaba ya'thu 'ala ra'si. Aku lihat iblis mengambil segenggam pasir lalu ditaburkan di atas kepalanya. Itu bentuk wujud kekecewaan iblis ketika manusia yang digoda mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata iblis, aku binasakan mereka dengan dosa, mereka binasakan aku dengan kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Tapi ketika mereka beristighfar, ketika mereka berzikir, mereka belum tentu menang. Ketika mereka berzikir, ketika mereka membaca la ilaha illallah astaghfirullahalazim, atau dengan sidul istighfarnya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka nadika wa 'adika mastata' a'udzuka min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika la abu'u bi dhanbi faghfirli. Itu adalah sayyidul istighfar, pimpinannya seluruh bentuk istighfar. Apakah mereka sudah selamat? Kata iblis, belum. Orang yang sudah menggugurkan dosa kesalahan dengan zikir dan istighfar, aku binasakan mereka dengan keinginan-keinginan yang mengarah pada perkara negatif. Dia berada dalam majelis zikir, tapi hatinya memikirkan perkara yang tidak bagus, maka dia tetap binasa. Oleh sebab itu, maka ulama sufi, kenapa sampai mereka tidak memakan daging selama berzikir 40 hari? Kenapa hanya makan batih, botih, nasi putih, nggak ada lauk pauk dengan sayurannya? Untuk apa hal itu mereka bikin? Kalau Salafi tentu bilang perkara yang diada-adakan. Tapi kalau kita merujuk kepada hadis, ini dasarnya. Karena orang yang masih ada dalam majelis zikir masih tetap bisa binasa kalau mereka tidak menjaga keinginannya selama berzikir. Dan keinginan tersebut atas perkara-perkara negatif itu akan teratasi dengan tidak memakan makanan yang ada darahnya, ayam, daging, telur, tapi makan nasi putih sama sayuran. Itu bukan perkara bid'ah, tapi bagaimana mengontrol zikir yang dibaca suluk selama 40 hari itu tidak dihancurkan setan dengan cara hawa nafsunya. Nah, orang yang berzikir, duduk dalam majelis zikir dengan fadilah-fadilah yang ada. Idza maratum bi riyadil jannah farta'u, apabila kalian melewati taman-taman surga, maka ambillah hasilnya ya Rasulullah. Wa ma riyadul jannah, apakah itu taman-taman surga? Nabi bersabda, hilakul dzikir, majelis zikir. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yazkurunallaha. Ada hadis yang menceritakan tentang yazkurunallaha wasyad alaihimur rahmah wa haffat alaihimul malaikata wa zakarallahu fi man indah. Kemudian di akhir majelis dikatakan kumu maghfuran lakum, berdirilah kalian akan mendapatkan pengampunan dosa. Maka ada satu malaikat katakan, ya Allah, di situ ada satu orang yang dia duduk bukan untuk berzikir, tapi dia ada keperluan yang lain. Maka apakah perlu diampunkan juga dosanya? Allah katakan, wahum julasa'u la yasqa jalisuhum. Mereka itu adalah orang-orang teman-teman duduk, orang yang duduk bersama mereka tidak akan celaka.
Itu memang fadilah zikir. Tapi zikir yang bagaimana? Di sini dipertegas zikir yang di dalamnya tidak ada hawa nafsu. Nah, zikir yang konsentrasinya tidak memikirkan perkara-perkara negatif. Fokus dengan apa yang dizikirkan. Lihat hadis yang di bawah untuk melengkapinya. Alaikunna, hendaklah kalian. Kunna itu khitab kepada para wanita. Kalau laki-laki alaikum, kalau perempuan alaikunna. Hendaklah kalian para wanita dengan tasbih, tahlil, takdis. Khairul Ghani. Tasbih itu apa? Ghani, tasbih itu apa? Galang Sumardi, tasbih apa? Subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, takdis, takdis, apa? Mufa, takdis itu apa? Takbir apa? Takbir. Hauqalah, basmalah, isti'azah, isti'azah. Auzubillahi minasyaitonir. Takdis, subuhun malikun kudusun, subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Itu yang dibaca selesai sholat witir. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Itu yang dimaksud dengan takdis. Wa'kidna bil anamil, hitunglah oleh kalian dengan ruas-ruas jari. Hitunglah oleh kalian dengan ruas-ruas jari. Fa innahunna, maka sesungguhnya ruas-ruas jari mas'ulat, akan ditanya di akhirat kelak. Untuk apa kalian digunakan? Maka mereka akan menjawab, kami digunakan untuk menghitung tasbih, tahlil, takbir, tahmid, hauqalah, istighfar, mustantaqat, dan dia diminta untuk bicara. Dan dia diminta untuk bicara. Wala taghfalna, dan janganlah kalian lalai. Janganlah kalian lalai. Kalau lalai, patansayna rahmah, maka kalian akan melupakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti syarat zikir yang betul adalah zikir yang dihadirkan, dengan menghadirkan hati. Dan tidak benar kalau dikatakan saya belum bisa berzikir, jadi saya belum mulai berzikir karena belum bisa menghadirkan hati. Itu juga nggak boleh. Karena awalnya zikir dengan lidah, kemudian zikir dengan jahar, kemudian dibaca oleh kawan kiri dan kanan dengan nada yang bagus, kemudian seolah-olah terlena dalam zikir tersebut, tidak kepikirkan yang lain, tidak kepikiran yang lain. Nah, itu maksud menghadirkan hati. Maka para ulama katakan, janganlah kalian menjadi budak-budak hitungan. Janganlah kalian menjadi budak-budak hitungan atau jumlah. Dengan artian,
dia mempunyai rutinitas zikir dalam sehari itu 10.000. Jadi kalau belum sampai target, dia tidak akan berhenti. Ketika berzikir, dia bukan fokus kepada kalimat yang dibaca, tapi fokusnya kepada hitungan, masih banyak lagi. Berarti adalah budak hitungan. Dan juga jangan zikir terlalu khusyuk sehingga jumlah nggak cukup. Subhanallahnya cukup, alhamdulillahnya kurang, takbirnya kurang. Itu kemarin yang mimpin zikir, lupa namanya, lupa hitungan zikirnya. Iramanya bagus, suasana memimpin zikir bagus, tapi hitungannya tidak cukup, maka itu juga akan kurang fadilahnya. Azan. Maka berdasarkan hadis ini, maka dihitunglah zikir dengan ruas jari. Setelah mereka simpulkan, akhirnya mereka katakan zikir itu sunnah dihitung pakai ruas jari. Pakai yang lain bid'ah. Nah, ini kesimpulan yang tidak bagus. Dia baca hadis lalu menetapkan sunnahnya satu, luar daripada itu nggak boleh. Lalu mana dalil zikir yang tasbih? Pertama, Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, ketika ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat subuh, beliau berzikir dengan menghitung biji kurma. Letakkan biji kurma di sebelah kanannya, kemudian dengan cara memindahkan satu persatu ke sebelah kiri. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, pakai biji kurma. Kemudian setelah pulang salat subuh, Nabi bertanya, apakah kamu seperti ini sejak saya tinggalkan sampai sekarang? Maka beliau katakan, betul, saya seperti ini duduk tidak berpindah dari sejak engkau tinggalkan sampai engkau balik ke rumah setelah Isra. Maka Nabi SAW mengajarkan, maukah saya ajarkan kepada kamu satu zikir yang dengan zikir itu akan mengalahkan semua zikir yang tadi kamu baca? Maka diajarkanlah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, adada khalqillah wa kalimatillah wa ridallah wa zinata arsi wa midada kalimatih. Jadi kata Nabi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, sejumlah makhluk ciptaan Allah, sejumlah berat timbangan aras Allah, sejumlah semuanya kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berdasarkan hadis tersebut, maka ulama menyusun satu hizib. Di antaranya, Allahumma bi alfi 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 a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, dengan 1000 a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. 1000 berapa? 1000 1 miliar. Apakah makhluk Allah 1 miliar? Lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Berarti kalau zikir yang seperti itu tidak menyalahi hadis Nabi. Kenapa? Karena yang Nabi sebut jauh lebih banyak dari apa yang ditulis oleh para ulama. Sehingga ketemulah kalimat-kalimat zikir seperti itu, bi barakati alfi 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 bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dasarnya hadis tadi. Lalu mereka katakan juga, itu juga Nabi nggak pernah buat, bid'ah itu. Zikir 1 juta, ya Allah, dan keberkahan 1 M bismillah, kemudian 1 M ayat yang berbunyi ini dan ini. Tapi karena mereka tidak memahami hadis, hanya memahami tekstual saja, akhirnya salah dalam menyimpulkan. Nah,
Jadi zikir dengan biji korma atau tasbih itu dalilnya Sayyidatina Ummu Salamah, kemudian Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an yang memiliki simpulan tali sebanyak 12.000, dan beliau tidak akan tidur sebelum menyelesaikan istighfar. Kata beliau, itulah banyak dosa saya sehari semalam, 12.000 kali. Maka beliau lazimkan istighfar 12.000 dengan tali yang disimpul sebanyak 2.000 simpul. 12.000 simpul. Artinya tasbih bijinya 12.000. Itu biji tasbihnya Sayyidina Abu Hurairah. Hari ini yang ada baru 1.000. Antum 99. Maka lebih malas lagi 33 cuman tasbih. 33 apa yang dapat? Ingat di hadis ini, wala taghfalna, jangan lalai. Ketika berzikir jangan sampai lalai. Kalau lalai nanti lupa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mengucapkan subhanallah, yang kita bayangkan adalah kekotoran atau kotornya diri kita masing-masing. Subhanallah, Engkau yang maha suci wahai Allah, saya kotor dengan dosa penglihatan, dosa pendengaran, dosa makanan, dosa lidah, dosa ghibah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah saya diberi mata, yang lain tidak. Alhamdulillah saya beri telinga, yang lain tidak. Alhamdulillah saya bisa berjalan, yang lain lumpuh. Alhamdulillah saya sudah makan, yang belum. Alhamdulillah saya lumayan ganteng, yang lain jelek. Alhamdulillah, alhamdulillah seluruh nikmat Allah yang kita punya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Jadi tidak ada kebesaran dengan ilmu, tidak ada kebesaran dengan jabatan, tidak ada kebesaran dengan nama besar, tidak ada kebesaran dengan segala apapun. Yang besar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu cara pertama kita melatih supaya menghadirkan Allah di dalam zikir yang dibaca. Azan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 5588. Hadis sahih dalam kitab Syarah Kabir Imam Tabrani daripada Sayyidina Yazid bin Salamah al-Ju'fi radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaihim ma humilu, terhadap mereka rakyat, ma humilu, sesuatu yang dibebankan kepada mereka. Wa alaikum, dan kewajiban kalian, ma humiltum, sesuatu yang dibebankan kepada kalian. Artinya, ketaatan rakyat kepada pemimpin itu tidak dihubungkan dengan fasilitas yang mereka terima. Kewajiban pemimpin terhadap rakyat itu tidak dikaitkan dengan ketaatan rakyat tersebut. Bahkan Nabi SAW bersabda, alaikum sam'a wa ta'ah, kalian wajib dengar dan taat. Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi, walaupun yang memimpin kalian adalah budak sahaya yang berkulit hitam, wa ra'suhu kadzabib, yang rambutnya seperti kismis, rambutnya melingkar-lingkar seperti kismis.
Walaupun mereka yang memimpin, tetap wajib dengar dan taat. Kemudian di akhir zaman Nabi SAW sabdakan akan muncul pemimpin yang mereka tidak akan menunaikan hak-hak kalian. Maka kewajiban terhadap kalian untuk mentaatinya, dan hak kalian mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada hubungannya. Saya nggak mau taat aturan karena pemimpin nggak adil. Nggak boleh. Kewajibanmu sebagai rakyat jalankan. Tidak ada urusan yang pemimpin adil atau tidak adil. Sebaliknya juga, kewajiban pemimpin terhadap rakyat tetap dijalankan, walaupun rakyatnya patuh atau enggak patuh. Nah, ini rakyat ini enggak patuh bagian ke sini, sehingga dana bantuan enggak dikirimkan. Enggak boleh. Ini pemimpin saya enggak adil, sehingga saya enggak perlu ikut aturan, juga enggak boleh. Maka jalankan kewajiban masing-masing dan tidak boleh dikaitkan satu sama lain. Berdiri sendiri. Kenapa? Karena di akhirat yang akan ditanya tentang rakyat adalah tugasnya terhadap pemimpinnya, taat atau tidak. Maka tidak bisa menjadi alasan saya tidak taat wahai Allah karena dia tidak adil. Alasan itu tidak dibenarkan di akhirat kelak. Kemudian kewajiban seorang pemimpin kepada rakyat menunaikan haknya. Ketika tidak ditunaikan yang alasan rakyat saya tidak setia, itu juga tidak bisa menjadi alasan di akhirat kelak. Nabi bersabda, alaihim mahumilu, terhadap kalian apa yang dibeban, terhadap mereka apa yang dibebankan kepada mereka, terhadap kalian apa yang dibebankan kepada kalian. Enggak ada urusan siapa yang memimpin, tapi urusannya adalah kita bisa enggak mentaati mereka atau tidak. Karena kita akan ditanya ketaatan kita kepada mereka selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Itu garis bawahnya, selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau bertentangan, Nabi bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk kalau itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis berikutnya tentang kelebihan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hadis pertama, Ali akhi fid dunya wal akhirah. Ali itu saudara saya dunia akhirat. Ali akhi, saudaraku, fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Sayyidina Ali adalah sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Rasul dibesarkan oleh ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika Nabi sudah menikah, maka Nabi membalas jasa tersebut. Karena paman Nabi Abu Thalib itu banyak memiliki anak, sehingga Nabi ambillah Sayyidina Ali, Nabi bawa ke rumahnya dan Nabi urus keperluan hidupnya. Maka Sayyidina Ali itu dari kecil bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau ikut dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika diketahui oleh ayahnya, ayahnya katakan pada Sayyidina Ali, ati' Aba Qasim, kamu taati saja arahan daripada Aba Qasim, artinya saudara sepupumu itu. Akhirnya Sayyidina Ali dinikahkan dengan Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Ali akhi fid dunya wal akhirah. Ali itu adalah saudara saya dunia akhirat. Hadis berikutnya Nabi bersabda, Ali asli. Ali itu adalah asalnya aku, dan Ja'far itu cabangnya aku. Jadi dalam bahasa fikih ada namanya asal dan furu'. Asal itu adalah ayah, kakek, ibu, nenek, itu asal. Sedangkan furu', anak, cucu, cicit ke bawah. Jadi kata Nabi SAW, Ali itu adalah asal aku.
Artinya kalau dalam kehidupan Minangkabau, walaupun dia kecil, tapi aturan dipanggil bapak. Nah, walaupun dia kecil dari kita, misalnya adik bapak atau sepupu bapak. Sepupu bapak usianya kecil, mungkin usia kita 30, usia dia 15. Tapi kalau aturan panggil bapak, bapak juga. Nah, jadi maksudnya Sayyidina Ali itu asli, artinya jalur ayah, jalur ayah. Sedangkan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib itu jalur furu'. Nah, Ali Imamul Bararah. Ali itu adalah imamnya orang baik-baik. Ali imamnya orang baik-baik. Bararah jamak daripada abror. Abror itu jamak daripada birrun. Birrun, kemudian abror, kemudian bararah. Wa qatilul fajarah, dan Ali itu pembunuh orang-orang curang, orang-orang yang menyebarkan kemaksiatan. Maka di zaman kepemimpinan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau membunuh kaum Khawarij. Kaum Khawarij ciri-cirinya adalah kepalanya suka dibotak. Kemudian dia terlalu sempit dalam beragama. Terlalu sempit dalam beragama. Kemudian mereka menganggap Sayyidina Ali itu adalah Tuhan. Ada yang menganggap Sayyidina Ali adalah Rasul. Sayyidina Ali Rasul. Yang paling sesat menganggap Sayyidina Ali adalah Tuhan. Akhirnya ketika itu dikumpulkanlah kaum Khawarij, lalu mereka dibakar oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ketika mau dibakar, apa kata dia? Kami tambah yakin engkau itu Tuhan. Waktu mau dibakar, ketika dijatuhkan hukuman bakar mereka, kata mereka, kami tambah yakin engkau itu adalah Tuhan. Karena Muhammad pernah bersabda, la yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Tidak akan menyiksa pakai api kecuali pencipta api. Nah ini kami dibakar sekarang, berarti Ali betul-betul Tuhan. Itu saking sesatnya Khawarij. Menurut Khawarij, orang yang melakukan dosa besar murtad, kafir. Itu akidahnya Khawarij. Dan Khawarij itu sampai hari ini masih ada jejaknya, masih ada ajaran-ajarannya. Ciri-cirinya mereka tasaddud dalam Al-Quran, tapi Quran yang mereka baca tidak lewat tenggorokannya. Dia tidak punya adab dengan Al-Quran, dia tidak menghargai Al-Quran. Tapi kalau soal membetulkan Quran, tahsin itu rutin. Kalau tahsin Quran rutin. Tapi kalau menghormati Quran tidak. Dia bisa saja sedang baca Quran, lalu iqamah, Quran ditaruh di lantai, dia sholat. Kalau sedang khutbah Jumat, dia biasa saja mengangkat kedua kakinya, lalu Quran diletak di bawah kangkangnya. Itu kaum Khawarij abad modern. 6. Jadi qatilul fajarah, orang yang membunuh Sayyidina Ali itu adalah orang membunuh orang-orang zalim, orang-orang yang menyebarkan maksiat. Mansurun man nasarah, ditolong orang yang menolongnya Sayyidina Ali. Makhdhulun man khazalah, dihinakan orang yang menghinakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ditolong orang yang menolong Sayyidina Ali, dan dihinakan orang yang menghina Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mungkin sepintas kalau kita baca hadis ini,
berbicara tentang kelebihan Sayyidina Ali radhiyallahu an, sebagian masyarakat mungkin menganggap kita yang sedang berceramah itu Syiah. Nah, coba lihat itu Syiah, dah masuk ke Padang. Dari tadi Ali aja cerita. Sebetulnya bukan urusan yang Syiah. Memang betul Syiah identik dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Tapi cara kepanatikan mereka tidak benar, sama dengan kaum Khawarij. Sementara kita wajib mengamalkan sunnah dan perintah Nabi tentang Sayyidina Ali radhiyallahu an. Di sini ada beberapa hadis berbicara tentang Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, hadis ke-4, Ali babu hittatin. Ali itu adalah, ini saya nggak baca Sayyidina karena ini hadis Nabi, jadi Nabi yang ngomong. Nah, kata Nabi, Ali itu adalah, kenapa nggak pakai Sayyidina? Ya Nabi yang ngomong. Ali itu adalah, jadi hadis Nabi. Ya nggak mungkin Nabi katakan Sayyidina Ali adalah. Nah, Ali babu hittatin. Kata Nabi, Ali itu adalah pintu jalan penghapus dosa. Hittatin, pintu, hittatin, jalan penghapus dosa. Siapa yang mau dosanya dihapuskan atau mau menempuh jalan tersebut, masuk lewat pintunya, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Man dakhala minhu kana mu'minan. Siapa saja yang masuk ia darinya pintu, niscaya dia adalah orang beriman. Wa man kharaja minhu, siapa saja yang keluar darinya pintu, kana kafiran, adalah dia orang kafir. Ali aibatu ilmi. Kata Nabi SAW, Ali itu adalah tempat ilmuku. Ali tempat ilmuku. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Aliun ma'al Qur'an. Ali bersama Quran. Wal Qur'anu ma'a aliin. Sementara Quran bersama Ali. La yaftariqa, tidak akan terpisah kedua-duanya. Tidak akan terpisah kedua-duanya hatta yarida, sehingga datang kedua-duanya Sayyidina Ali radhiyallahu an dan Al-Qur'anul Karim alayya, ke atasku, haudha, di telaga. Apa nama telaga Nabi? Apa nama telaga yang Nabi punya? Enggak ada namanya. Namanya Haudun Nabi, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan telaga Al-Kautsar. Al-Kautsar itu bukan telaga. Al-Kautsar itu nama sungai milik Nabi di surga. Al-Kautsar nama sungai milik Nabi di surga. Dan sebagian ulama menafsirkan Al-Kautsar itu maknanya nikmat yang banyak. Tapi telaga Nabi bukan Al-Kautsar. Tapi kita sering salah dan menyebut telaga Al-Kautsar. Itu dimaklumi, sering salah dalam penyebutan dan penyampaian. Jadi kata Nabi SAW, Ali tidak bisa dipisahkan dengan Quran, Quran tidak bisa dipisahkan dengan Ali. Sudah sebati, sedarah sedaging, sampai Sayyidina Ali dan Quran bertemu dengan Nabi SAW di telaga yang tempatnya sebelum ke surga. Setelah sirat
sebelum masuk surga. Maka yang lulus lewat sirat, maka dia akan datang ke surga. Akan datang menjumpai Nabi di telaga tersebut. Man syaraba minhu, tidak boleh membayarkan hutang untukku, tidak boleh membayarkan hutang untukku kecuali saya, kecuali aku atau Ali. Jadi kata Rasulullah SAW, kalau saya meninggal dunia atau kalau saya punya hutang, itu hutang saya hanya boleh dilunasi saya sendiri yang melunasi atau Ali yang melunasi. Maka kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu ketika ditanya oleh seorang tabi'in, ketika Idul Adha, Sayyidina Ali berkorban 2 ekor kambing. Maka dikatakan oleh seorang tabi'in, "Ma hadza ya Abul Hasan?" Apa ini wahai Abu Hasan? Bukankah satu rumah 1 ekor kambing? Engkau kenapa nyembelihnya 2? Maka kata Sayyidina Ali, "Hadza awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an udhiya'an." Ini 1 ekor, ini pesannya Nabi kepada saya supaya saya berkorban untuk Rasulullah. Maka berdasarkan hadis tersebut, ulama katakan pahala korban sampai kepada orang yang meninggal yang kita niatkan. Pahala korban sampai kepada orang yang meninggal yang kita niatkan. Lalu kenapa Nabi berwasiat seperti itu? Padahal Nabi sudah berkorban 100 ekor onta di Hajjatul Wada. Saya belum baca kitab, antum kok udah menulis? Nulis sarahnya. Jadi Nabi SAW korban 100 ekor onta di Hajjatul Wada. 63 ekor beliau sembelih sendiri, sisanya disembelih oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tapi kenapa Nabi tetap berpesan kalau saya meninggal tolong korban untuk saya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Pertama, untuk mengajarkan kepada umat, memberitahukan kepada salafi bahwasanya pahala orang hidup sampai kepada orang mati, supaya mereka paham. Nah, supaya meluruskan pemahaman hadis yang berbunyi, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Apabila mati manusia terputus amalnya kecuali 3. Anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekah jariyah. Jadi meluruskan pemahaman hadis tersebut, bahasanya yang putus itu amal orang yang meninggal, bukan amal orang hidup kepada orang meninggal. Karena bahasa hadisnya, apabila seseorang meninggal terputus amal dia, kecuali amal dia yang masih tersisa 3. Anak yang soleh itu amal dia, sedekah jariyah amal dia, ilmu yang bermanfaat amal dia. Tapi amal orang lain masih sampai. Salah satunya adalah kurban. Aliyun minni bimanzilati raqsi min badani. Ali itu posisinya pada diriku. Aliyun minni, Ali itu posisinya pada diriku, bimanzilati raqsi, sama dengan kedudukan kepalaku dari badanku. Ini posisi Ali pada sisi Nabi SAW itu seperti kepala pada badan. Dalam hal yang lain, Nabi juga pernah sabdakan, salat itu dalam Islam itu sama posisinya kepala dari badan. Jadi dari sekian banyak ibadah, maka yang ibadah yang terpenting adalah salat, sehingga disamakan dengan posisinya dengan kepala. Orang hilang tangan bisa hidup,
hilang mata masih bisa hidup, buntung kaki masih bisa hidup, tapi nggak ada orang hidup yang hilang kepala. Kepalanya hilang dia masih hidup, itu nggak ada. Nah, berarti itu perkara yang terpenting dari seluruh tubuh, kepala. Bukan berarti kepala saja. Kepala saja juga nggak bisa hidup. Artinya bukan hanya sholat saja, nggak puasa dia. Yang penting kan sholat, puasa kan nggak penting, zakat nggak penting, juga nggak bisa. Jadi begitu pentingnya, maka dipilihlah organ yang terpenting dalam tubuh manusia, itu kepala. Begitulah posisi Sayyidina Ali pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam secara individu, secara pribadi. Tapi kepribadian tersebut, hubungan pribadi tersebut tidaklah menyebabkan Nabi harus memilih Sayyidina Ali menjadi khalifah. Nah, dalam hal ini terjadi juga pertengkaran antara Syiah dan Ahlussunnah. Jadi ada Syiah yang lumayan benar, tapi nggak terlalu sesat. Kata mereka yang layak menjadi khalifah setelah Nabi itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu lumayan benar, nggak terlalu parah sesatnya. Jadi Syiah itu kalau kita bagi-bagi, itu ada 12 kelompok Syiah. Mulai pada yang paling parah sampai yang sedikit parahnya, dan yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Syiah Zaidiyah, yang mengatakan khalifah setelah Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi dari keempat sahabat itu yang terbaik adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu cuman perbedaannya dengan Ahlus Sunnah, dan itu disebut dengan Syiah Zaidiyah, dan itu belum keluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, masih masuk ke dalam satu dari 73 bagian akidah yang akan muncul di akhir zaman yang akan selamat. Aliyun minni bimanzilati Harun min Musa. Ali posisinya pada diriku seperti kedudukan Nabi Harun dari Nabi Musa alaihissalam. Berarti mengindikasikan Sayyidina Ali itu ada seorang Nabi. Kalau hadisnya sebatas di situ, maka bisa dipahami Sayyidina Ali adalah Nabi. Karena Nabi Harun dengan Nabi Musa, kedua-duanya Nabi. Lihat pengecualiannya di belakang. Illa annahu la nabiyya ba'di. Kecuali sesungguhnya tidak ada nabi setelah aku. Jadi posisinya memang sama seperti Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi Ali enggak boleh jadi nabi. Ali bukan nabi, karena tidak ada lagi nabi setelah aku. Kalau ada nabi setelah aku, siapa yang layak jadi nabi? Kalau ada nabi setelah aku, siapa yang layak jadi nabi? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lau kana nabiyyu min ba'di lakana Umaru. Kalau ada nabi setelah saya, maka yang layak jadi nabi itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ali ibnu Abi Thalib maula man kuntu maula. Ali bin Abi Thalib itu adalah majikan, tuan, pemimpin orang-orang yang adalah aku pemimpinnya, orang-orang yang adalah aku majikannya. Aliyu yazharu fil jannah. Ali itu akan bersinar di dalam surga. Yazharu, bersinar. Kawakibis subhi, seperti bintang di waktu pagi. Seperti bintang di waktu pagi li ahli dunia, bagi penduduk dunia.
Antum bangun pagi pernah lihat ke langit? Pernah? Ada bintang yang cahayanya lebih besar daripada yang lain. Itu disebut dengan kawakibis subh, bintang di pagi hari. Bagi penduduk dunia, kalau ketika dia pandang ke langit, pasti dia akan tertuju kepada satu bintang tersebut karena cahayanya lebih besar pada yang lain. Begitulah cahaya Sayyidina Ali radhiyallahu an nanti di surga. Hadis sahih. Aliyu yas'ubul mu'minin. Ali itu adalah pemimpin orang-orang beriman. Yas'ubu, pemimpin, maaf, ya'subu. Ali adalah pemimpin orang-orang beriman. Wal malu ya'subul munafikin, dan harta adalah pemimpin orang-orang munafik. Harta adalah pemimpin orang-orang munafik. Jadi mereka bisa dikendalikan dengan harta. Mereka akan menjadikan pemimpin orang yang mau memberi kepada mereka. Asal kamu bisa memberi, kami lantik. Asal kamu bisa memberi, kami pilih. Siapa yang banyak memberi, itu yang kami pilih. Itu munafik, ciri-ciri orang-orang munafik. Dia tidak menilai di mana sisi kebaikannya. Dia tidak menilai layak atau tidak layaknya. Dia akan menilai siapa yang bisa memberi. Itulah pemimpin kami. Kalau hari ini dia memberi, itu pemimpin kami. Kalau besok dia enggak memberi lagi, yang lain memberi, yang lain itulah pemimpin kami. Munafik akan dikendalikan oleh harta. Sedangkan Sayyidina Ali itu adalah pemimpin orang-orang beriman. Ali yaqdi daini. Ali yang akan melunasi hutangku. Ali yang akan melunasi hutangku. Jadi kalau ada pengumuman sebelum jenazah diberangkatkan yang ada sangkut paut hutang piutang, maka bisa menghubungi keluarganya. Tapi jarang disebutkan keluarganya siapa. Tapi Sayyidina Ali sudah umumkan, kalau saya meninggal dunia, kalian masih punya tagihan hutang, atau saya masih punya tagihan hutang kepada kalian, maka tagihlah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Amr rajul sinwu abi. Paman seorang laki-laki itu adalah belahan ayahnya. Amr rajul, paman seorang laki-laki, sinwu abi, itu adalah belahan ayahnya. Ammu dalam bahasa Arab maknanya adalah saudara laki-laki ayah. Sedangkan khal itu saudara laki-laki ibu. Saudara laki-laki ayah disebut dengan ammu. Saudara laki-laki ibu disebut dengan khal. Maka kalau memanggil orang Arab yang lebih tua dari kita, kita pakaikan bahasa ammu. Jangan terjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Kita di Indonesia biasa manggil orang tua dengan sebutan bapak, bapak. Nah, sampai di Arab nampak orang tua untuk manggil abi. Kaget dia. Ini anak dari mana? Manggil abi ke saya. Itu asbab hanya menerjemahkan, tidak tahu peribahasanya. Ketemu situ abi, tukang kurma, bilang abi dia. Dia tanya, kapan saya nikah sama ibumu? Tapi kalau manggil tuh ammi. Jangan panggil khali. Karena orang Arab malu kalau dipersaudarakan dengan wanita. Dia bangga kalau dipersaudarakan dengan laki-laki. Maka panggilannya ammu, ammi, yang tua. Nah, jadi makna dasar ammu itu adalah saudara laki-laki ayah.
Nabi bersabda, itu adalah belahan ayahmu. Maknanya ketika ayahmu meninggal dunia, ketika bapak meninggal dunia, maka yang layak untuk mendapatkan penghormatan anak kepada bapak adalah saudara bapak. Mulai daripada yang kakak bapak, atau kalau nggak ada, adik bapak. Begitu juga kalau ada wanita yang tidak ada wali, maka yang ditanya adalah saudara bapaknya mana? Bukan saudara ibunya, saudara bapaknya. Maka Nabi bersabda, kalau sekiranya bakti seorang anak kepada ayahnya yang sudah meninggal dunia, itu tetap tersambung ketika dia berbuat baik kepada saudara bapaknya. Dalam hadis yang lain Nabi sabdakan, al-khalatu fi minzatil khalah, saudari perempuan ibu itu kedudukannya sama dengan ibu. Nah, dalam hal ini sama dengan Mina. Nah, kalau ibu sudah meninggal dunia, maka dia tinggal di rumah eteknya, saudari perempuan ibunya. Tapi dalam hal yang pertama itu tidak sama. Dia lebih dekat kepada saudara ibunya daripada saudara bapaknya. Titik. Nah, cukup insyaallah. Kemudian hadis-hadis berikut itu bicara tentang biografi Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Mungkin bapak-bapak ada pertanyaan. Ya Allah ya Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya terkait dengan kepatuhan pemimpin tadi, dan juga dikaitkan dengan persoalan kemungkinan akan adanya perbedaan hari raya Idul Adha. Jadi kalau di Ormas Islam Muhammadiyah itu sudah memutuskan misalnya untuk tahun ini itu lebaran Idul Adha adalah bertepatan dengan tanggal 28 Juni. Kalau pemerintah memang menunggu hilal dulu. Namun apabila terjadi perbedaan misalnya hisabnya adalah 28 dan pemerintah 29, kita sebagai masyarakat mestinya mengikuti yang mana? Atau jikalau juga seandainya ternyata orang wukufnya di Arafah itu juga tanggal 27 Juni bertepatannya tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, bagaimana cara kita menyikapi itu dan mana yang mestinya kita ikuti? Terima kasih. Jazakumullah, terima kasih. Dalam penetapan Syawal, Ramadan, Zulhijjah, itu Nabi mengajarkan kepada kita dengan ru'yatul hilal. Pertama, dalam puasa Nabi bersabda, sumu li ru'yati, berpuasalah kalian dengan dasar ru'yatul hilal. Kalau enggak nampak, genapkan Sya'ban 30 hari. Kemudian Nabi bersabda, aftiru li ru'yati, berlebaranlah kalian dengan ru'yatul hilal. Kalau enggak nampak, genapkan Ramadan 30 hari.
Wa yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang anak bulan. Kenapa anak bulan itu muncul? Kecil, besar, hilang, kecil, besar, hilang. Itu untuk apa gunanya? Mereka akan bertanya kepadamu tentang hal itu. Katakanlah, hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Itu adalah penetapan waktu bagi manusia, terutama ibadah haji. Nah, terutama ibadah haji. Ibadah haji maknanya penetapan Arafah, penetapan 1 Zulhijjah, penetapan 10 Zulhijjah. Itu semestinya berdasarkan ru'yatul hilal, bukan hisab. Kemudian mereka berdalil, di Arafah kan sudah wukuf. Lalu kenapa kita enggak ikut Makkah? Kenapa enggak ikut wukuf? Artinya hari wukuf. Kalau tanggal 27 wukufnya, maknanya tanggal 28 sudah lebaran. Nah, ketika hilal itu kita lihat di Indonesia, ketika matahari tenggelam, lihat hilal, derajatnya belum cukup, kurang daripada 3 derajat, sehingga tidak bisa dilihat karena usianya masih muda. Selepas itu bertambah 1 jam usia bulan, bertambah 1 jam lagi usia bulan, bertambah 1 jam lagi usia bulan, sudah 3 jam, bertambah 1 jam lagi sudah 4 jam. Jadi usia di Indonesia yang kita lihat masih muda, sampai di Saudi itu usianya lebih tua dari bulan Indonesia 4 jam. Lebih tua 4 jam. Kenapa? Karena bagi mereka matahari belum tenggelam. Matahari mereka tenggelam setelah 4 jam kita. Maknanya bulan mereka lebih tua 4 jam daripada bulan kita. Maka kemungkinan terlihat bagi mereka lebih pasti. Kadangkala di tempat mereka terlihat, di tempat kita tidak. Akhirnya kita belum lebaran, mereka sudah lebaran. Bagi kita belum tanggal 9 Zulhijjah, bagi mereka sudah tanggal 9 Zulhijjah. Maka dipertanyakan kembali, kita disunahkan puasa apa? Puasa Arafah atau puasa wukuf? Kalau nama puasanya puasa wukuf, maka puasa dilakukan ketika orang wukuf. Tapi kalau nama puasanya puasa Arafah, Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah itu tidak bisa disatukan di setiap negara, akan berbeda-beda. Bisa saja di Saudi sudah 9, bagi kita belum, karena alasan tadi, bulannya kita lebih muda sehingga tidak terlihat, kemudian bertambah 4 jam menjadi usianya semakin tua, kemudian kemungkinan terlihat di Saudi itu bisa. Akhirnya mereka duluan, kita belakangan. Kadang-kala fakta itu dipahami bukan begitu. Saudi saja yang belakangan sudah lebaran, masa kita yang duluan belum? Itu kan logikanya kebalik. Kalau Indonesia sudah lebaran, Saudi harus. Kenapa? Di Indonesia saja sudah terlihat bulan sekecil itu, apalagi sudah 4 jam setelahnya, lebih terlihat. Tapi kalau di Saudi sudah lebaran, di Indonesia belum tentu. Itu dasar hukumnya. Kemudian kalau kita ambil kaidah usul fikih, maka dalam kaidah usul fikih dikatakan, idza hakamal hakimu fala khilafah. Kalau pemerintah sudah menetapkan tanggal puasa, tanggal lebaran, tanggal puasa Arafah, maka tidak ada lagi perbedaan pendapat di kalangan masyarakat. Itu kaidah usul. Tapi sebahagian organisasi di Indonesia, mereka anti dengan kaidah usul karena mereka tidak bermazhab.
Jadi kaidah usul itu hanya dipakai oleh orang-orang yang punya mazhab. Sementara di wilayah kita sangat banyak sekali, wilayahnya sangat luas, kemudian pengamalannya bermacam-macam. Ada yang bermazhab, ada nggak pakai mazhab, ada ambil mazhab ini sedikit, mazhab itu sedikit, ada dia bikin amalan sendiri. Jadi kalau kita merujuk kepada kaidah usul fikih, kalau pemerintah sudah menetapkan, maka masyarakat tidak boleh melakukan khilaf. Tidak boleh khilaf. Berdasarkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi di sana wajib untuk taat. Maka bagi kita masyarakat, kita wajib ikut pengumuman pemerintah. Nah, tidak boleh ikut Saudi. Kenapa tidak boleh? Karena kita puasa Arafah, bukan puasa wukuf. Mereka terlihat hilal 4 jam setelah kita, pasti lebih terlihat karena usianya lebih tua, sementara kita lebih muda hilalnya sehingga tidak terlihat. Jadi yang menjadi patokan kita bukan ke Saudi, tapi ke Indonesia Timur. Kalau di timur terlihat, maka Indonesia Tengah pasti terlihat. Indonesia bagian barat bisa terlihat. Indonesia bagian barat terlihat, tengah belum tentu, timur apalagi. Khair insyaallah dalam hal ini, maupun Ramadan, maupun Lebaran, maupun puasa Arafah, termasuk nanti Lebaran 10 Zulhijjah, ikut daripada aturan pemerintah insyaallah. Ya Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ustaz tentang hadis yang minggu lalu, yaitu seorang yang meninggal di tempat yang penuh dengan berkah atau yang baik. Jadi yang baik di situ bukan dia karena meninggal di masjid seperti yang saya sampaikan ya, karena yang meninggal di masjid belum itu baik kalau hatinya nggak baik, atau tidak juga buruk kalau dia meninggalnya dibunuh atau diracun. Nah, yang baik di sini kita lihat adalah tergantung hati. Nah, ini kan sulit saja. Ada beberapa ulama menyampaikan, yaitu adalah seorang PSK meninggal yang karena mati minum sukarji masuk surga. Ada juga yang meninggal setelah membunuh 100 orang juga masuk surga karena adanya untuk berbuat baik. Pertanyaan saya, di zaman sekarang orang lebih banyak melihat pandangan mata zahir, yaitu pakaian yang bagus, yang rapi, itu adalah seorang yang alim. Nah, orang yang pakaiannya tidak rapi, tidak baik, itu dianggap tidak alim. Nah, ini bagaimana sikap kita atau bagaimana kita supaya menjaga hati kita atau kalbu kita ini agar terjaga gitu. Karena memang saya lihat di daerah sekitar kita ini belum ada yang mengajarkan tentang menjaga kalbu. Nah, ini yang saya pertanyakan, bagaimana kira-kira cara kita agar hati kita ini tidak berprasangka kita berpakaian bagus, sopan bagus, tapi bila orang tidak berpakaian bagus, kita berprasangka buruk terhadap mereka. Nah, ini hati kita ini bagaimana menjaganya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi menyampaikan beberapa hadis supaya manusia selalu dalam keadaan hati-hati. Di antara hadis yang sering kita sampaikan, ada seorang manusia yang dari lahir, dia dari kecil beramal dengan amal kebaikan,
sehingga satu hasta lagi mau masuk surga, sabaqa alaihil kitabu, dia tertulis di Lauh Mahfuz menjadi ahli neraka, lalu beramal dengan amalan ahli neraka, kemudian dia masuk neraka. Ada juga dari aun muyassarun lima khuliqalah, setiap manusia diberikan kemudahan oleh Allah untuk apa dia diciptakan. Kalau dia diciptakan untuk ahli surga, dia mudah melakukan amalan ahli surga. Kalau dia diciptakan untuk neraka, dia mudah melakukan amalan ahli neraka. Jadi kenapa hadis itu disampaikan oleh Rasul? Kenapa Nabi bersabda wanita penzina masuk surga karena hanya memberi minum seekor anjing? Pendosa membunuh 100 orang bisa masuk surga dengan niat taubat yang benar. Tapi ada wanita soleh, wanita taat, dalam artian taat, dia membunuh kucing dengan kelaparan, akhirnya dia masuk neraka karena dosa itu. Kenapa hadis-hadis seperti itu Nabi sampaikan? Supaya tujuannya bukan kita tidak beramal, bukan tujuannya kita pasrah dengan apa saja, atau membuat satu amal asal-asalan. Itu apa sungguh-sungguh beramal, sudah jelas kok takdirnya, sudah pasti apa yang sudah ditentukan. Bukan itu maksudnya. Tapi maksud dari itu semua, bagaimana seseorang bisa menjaga hati ketika dia melakukan satu kebaikan, dia menanamkan rasa takut, jangan-jangan kebaikan itu tidak diterima oleh Allah. Jangan-jangan ini berakhir pada su'ul khotimah. Bisa saja amal baik yang saya lakukan sekarang, tapi saya nggak tahu dan nasib saya nanti di akhir hayat. Mungkin saja su'ul khotimah. Sehingga selagi belum mati, dia nggak merasa percaya diri. Maka Nabi sabdakan, kalian tidak boleh merasa aman kecuali sampai sudah meninggal dunia baru aman. Jadi kalau selagi hidup belum tentu aman. Bisa saja dia berubah di akhir hayatnya. Maka tertanamlah di dalam diri kita rasa takut dalam amal. Tidak bangga dengan amal, tidak merasa puas dengan amal, tidak perlu juga menceritakan amal kepada orang lain. Kenapa? Karena belum ada jaminan. Nah, sebaliknya memandang orang lain, kalau dia terlibat dengan dosa dan kesalahan, kita memandang dengan sisi tadi, jangan-jangan dialah orang dimaksudkan oleh Nabi, awalnya jahat, tapi akhirnya dia bertobat dan menjadi ahli surga. Sehingga memandang sesama muslim dengan dosa yang mereka lakukan, tidak meremehkan sama sekali atau merendahkan sama sekali karena dia pendosa. Nah, ketika dia berada dalam posisi rasa takut dan harap mendapatkan rahmat Allah, harap mendapatkan rahmat Allah sehingga dia bersemangat dalam amal. Setelah beramal dia takut untuk tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia selalu memperbaiki amal ibadahnya. Itu yang dimaksudkan imanu bainal khaufi wat tam'. Iman itu antara rasa takut dan rasa harap. Maka apabila ada satu amal yang menyebabkan seorang itu angkuh dan sombong sehingga melihat rendah orang lain, dia orang nggak sholat, biarin saja. Nah, saya kan rajin sholat 5 waktu. Maka Nabi bersabda, maka ulama katakan, lebih baik dosa yang mengingatkan kepada Allah daripada amal yang melupakan dari Allah. Lebih baik dosa yang mengingatkan kepada Allah dari amal yang melupakan atau menjauhkan dari Allah. Ketika dia berbuat dosa, dia tahu salah, lalu dia istighfar kembali kepada Allah, itu lebih baik daripada dia melakukan satu ibadah. Dalam ibadah itu justru dia lupa dengan Allah. Yang diingat dalam ibadah adalah dirinya. Saya sudah berbuat, saya sudah berkorban, saya banyak jasa, karena sayalah maka agama di Indonesia itu tersebar luas. Karena peran sayalah maka masjidnya makmur, karena tausiah sayalah maka mereka sadar. Nah, hal ini yang dikhawatirkan.
maka perlu istighfar setelah amal. Kalau seseorang sudah merasa amal yang dia buat tidak memberikan jaminan keselamatan, tapi jaminan keselamatan adalah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa juga tidak jaminan daripada sebuah kehancuran, maka dia tidak akan memandang dirinya lebih baik daripada pendosa yang sedang melakukan sebuah dosa, karena bisa saja dia akan bertobat dari akhir hayatnya. Itu kira-kira salah satu intisari dari hadis-hadis tersebut, bagaimana kita bisa menjaga hati. Ada lagi hadis yang mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah tidak memandang kepada bentuk kalian, wala ila amwalikum, juga tidak memandang kepada harta benda kalian, walaki yanzuru ila qulubikum, Allah akan memandang kepada hati kalian. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, at-taqwa hahuna, takwa itu adanya di sini, yaitu dalam hati. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, sesungguhnya wali-wali abdal itu bukan karena banyak solatnya, bukan karena banyak puasanya, bukan karena banyak ibadahnya, tapi bisalamatis sadar, dengan dadanya yang aman daripada berprasangka jelek kepada orang lain, dendam, dengki, hasad dan sebagainya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, akan masuk dari arah pintu itu salah satu pada ahli surga. 3 kali Nabi riwayatkan masuk dalam ketiga harinya orang yang sama. Ternyata setelah diselidiki oleh Sina Abdullah bin Umar, dia tidak sholat malam. Dia tidak sholat malam. Sahabat itu hanya memaafkan semua orang yang bersalah kepadanya setiap mau tidur. Kenapa bisa dia maafkan? Salamatis sadar, dadanya itu selamat. Dia tidak menendam kebencian, dia tidak menaruh dendam, dengki dan sebagainya, apalagi prasangka-prasangka. Nabi SAW bersabda, apabila kalian melihat kesalahan saudara kalian, maka takwilkanlah 70 kali takwil. 70 kali takwil. Kalau kamu nggak bisa menemukan takwil yang ke-70, maka anggaplah diri kamu bodoh. Nah, bukan dia yang salah. Udah saya pikir-pikir nggak tahu saya jalannya. Kamu betul-betul salah dia. Bukan itu kesimpulan hadis itu. Sudah saya anggap beginilah, nggak mungkin. Mungkin begini, nggak mungkin. Mungkin begini, nggak mungkin. Sampai 70 sebuah kemungkinannya nggak mungkin sama sekali. Berarti betul dia salah. Itu kesimpulan kita. Tapi kesimpulannya bukan begitu. Kalau sampai 70 kali tidak ada cara sela untuk menyelamatkan saudaramu, berarti kamu bodoh untuk mencari takwilnya. 70 pun nggak ketemu satu. Khair. Itu insyaallah, semoga Allah jaga hati-hati kita. Insyaallah. Masih ada beberapa pertanyaan, satu lagi. Khair, insyaallah. Tambahan sedikit, pakaian tidak juga bisa dihubungkan dengan sombong atau tidak sombong. Pakaian tidak bisa dikaitkan dengan orang itu sombong atau tidak sombong. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir.
Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada sebesar biji zarah dari kesombongan. Waktu itu ditanggapi oleh sahabat, "Ya Rasulullah, nahnu nuridu siyabal jama', siyabal hasan, wa na'lain hasanain." Kami senang baju yang bagus, kami senang punya sendal yang bagus. Apakah itu sombong? Nabi bersabda, bukan. Bukan itu bukti sombong. Sombong tidak bisa dikaitkan dengan suka dengan yang bagus. Dia pengen rumah bagus, kemudian beli mobil bagus, kemudian beli baju bagus, beli sendal bagus, semua barangnya bagus-bagus. Apakah itu bisa dikatakan sombong? Nabi bersabda tidak. Apa itu sombong? Batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran. Sudah kita sampaikan nih dalilnya, ini Qur'annya, ini hadisnya, ini pendapat ulama tentang hal ini. Bukan pendapat saya pribadi, tapi pendapat ulama. Sudah jelas, sejelas-jelasnya, dia nggak terima. Itu mananya sombong. Kemudian merendahkan orang lain. Sementara suka dengan yang bagus, Nabi bersabda, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Allah itu maha indah dan suka keindahan. Allah maha indah dan suka keindahan. Ini salah satu uslub daripada sahabat. Ini salah satu cara hidup dari tabi'in. Di antaranya adalah Imam Malik rahimahullahu ta'ala, yang memakai baju gamis putih dengan jubah yang putih, sorban yang putih, mengendarai kuda putih. Nah, bagaimana gagahnya Imam Malik? Ketemu dengan Yahudi, "Wahai Imam, Nabimu bersabda, ad-dunya jannatul mu'min, ad-dunya jannatul kafir, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia kan penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Kalau menurut Nabimu, kami kan kafir, Yahudi. Kenapa hidup saya melarat, kamu mewah? Apa kata Imam Malik rahimahullah? Mewah yang kamu lihat saya pada hari ini, kalau dibandingkan dengan surga, itu baru penjaranya. Nah, hina yang kamu rasakan pada hari ini, kalau dibandingkan dengan azab Allah yang akan kamu terima nanti di akhirat kelak, itu sudah kayak surga. Ada juga uslub sebagian para imam, diwarisi oleh para kiai, diwarisi juga oleh para santri, uslub namanya majzub. Nah, uslub majzub. Jadi hidup tanpa aturan. Ada juga hatinya enggak peduli lagi dengan lingkungan. Dia sudah terlalu sibuk dengan Allah. Itu hukum dasarnya sebetulnya. Hatinya sudah terkonsentrasi dengan Allah sehingga lupa melihat zahir. Sehingga kancing baju bukan pada lubangnya, kadang ke kancing, kadang tidak. Peci enggak lagi lurus, baju enggak lagi kegosok, enggak tahu lagi yang kena minyak, kena macam-macam. Nah, jadi karena dia khusyuk dengan Allah, lupa dengan kondisi yang lain. Itu sebagian uslub cara hidup mereka. Yang seperti itu pada makom kiai, karena kondisi mereka sibuk dengan Allah, sementara pelajar menganggap itulah sunnah. Akhirnya dia ikut-ikutan. Atau pecinya. Itu dibuat-buat supaya bentuk kiai ditiru-tiru. Sebetulnya dia tahu dan dirinya, bukan lagi masa baru 2 tahun 3 tahun sudah sibuk dan Allah itu naik lagi makam lebih tinggi. Kalau makam kiai betul mungkin karena dia sibuk, dia lupa dan melihat dirinya sehingga enggak terurus. Kemudian santri mencontoh hal itu, ini kayak sunnah nih, salah contoh. Tapi kalau hal itu muncul karena kesibukannya, lupa melihat kondisinya, dia enggak sadar sama sekali, dia enggak sadar penampilannya semraut, karena dia ada fokus dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu enggak ada masalah, enggak ada masalah. Tapi selagi berdiri di depan cermin,
Antum pakai baju sembraut, jubah sembraut, peci enggak dilurus daripada di dahi, yang luar ke dalam, yang dalam keluar, itu pura-pura jadi wali. Nah, pura-pura jadi wali atau malas cuci pakaian. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah.